Tapi mungkin dia sedang sibuk sekarang. Lagi pula bukan berarti aku tidak tahu aturan di sini, kata Carol sambil tersenyum. Lelaki yang dipanggil Tommy hanya mengangguk dan berkata dengan suara berat, kalian hanya perlu tetap berada di sisi kiri, jangan pindah ke sisi kanan. Kalila sedikit bingung. Carol menundukkan kepalanya dan berbisik di telinganya, ada orang lain yang tinggal di sisi kanan, tapi Tuan Hun mungkin belum memberitahu mereka soal keberadaanmu. Jadi mereka masih waspada. Kalila mengangguk. Ia sedikit terkejut sekaligus geli. Sepertinya hubungan antara dua orang ini bukanlah hubungan biasa. Seolah membaca pikirannya, Carol melengkungkan bibirnya dan berkata dengan nada jijik, dia itu instruktur utamaku, semacam guruku. Kalila mengangkat alis dan tertawa pelan, tapi dia merasa Carol mungkin menyimpan perasaan lain terhadap si Tommy ini. Bagaimanapun, Kalila adalah seorang ibu, jadi dia cukup peka menangkap tatapan penuh makna itu. Namun ia memilih tidak ikut campur dan hanya mengangguk. Meski begitu, rasa penasarannya terhadap penghuni sisi kanan tetap muncul. Tiba-tiba sesuatu terlintas di pikirannya. Ia menatap kepala keamanan itu dan bertanya, Tommy, apakah anak yang tinggal di sisi kanan itu? Nathan. Tommy sempat terdiam, tidak menyangka Trevin akan membicarakan hal itu dengan Kalila. Ia mengerutkan kening dan menjawab dengan suara berat, itu bukan urusanmu. Jawaban itu malah semakin menguatkan kecurigaan Kalila. Ia menatap Tommy dan berkata tenang, kau pikir aku tidak kenal putraku sendiri? Putra, semua orang terkejut, terutama Carol yang tidak menyangka bahwa Winnie yang tampak begitu muda, sudah memiliki seorang anak. Tommy ragu sejenak sebelum berkata, ikutlah denganku. Mereka berjalan cukup jauh sampai akhirnya tiba di sebuah villa yang indah, tempat yang lebih mirip villa liburan daripada fasilitas pengawasan. Tempat ini begitu nyaman sampai membuat orang enggan pergi, sayangnya para penjaganya terlalu ketat. Tommy membawa Kalila masuk. Seorang wanita mendekat memberi hormat, lalu bertanya bingung saat melihat Kalila, siapa ini? Di mana tuan muda? Tanya Tommy ringan. Sebelum wanita itu sempat menjawab, terdengar suara anak kecil yang sangat dikenalnya. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Sebelum Kalila bisa bereaksi, tubuh mungil itu sudah berlari memeluknya. Ibu, aku sangat merindukanmu. Aku senang sekali ibu datang. Nathan memeluk erat kaki Kalila. Nafas hangatnya dan aroma tubuh yang familiar membuat mata Kalila memerah. Baru beberapa hari berpisah, tapi rasa rindu pada putranya sangat dalam. Nathan, biar ibu lihat kamu baik-baik. Kamu kurus sekali. Apa kamu nggak jaga diri di sini? Kalila buru-buru berjongkok dan memeluknya. Nathan tampak segar dengan pakaian kasual, walau kulitnya sedikit lebih gelap karena sinar matahari. Tapi dia terlihat sehat. Namun Kalila tetap tak bisa menahan tangisnya. Nathan jadi panik dan buru-buru berkata, enggak, aku habis olahraga aja. Aku makan dan minum yang cukup kok bu. Pelukannya yang hangat membuat Kalila merasa tenang. Nathan, ibu sangat merindukanmu. Kalila tak pernah pelit memberi kasih sayang pada anak-anaknya. Nathan tersenyum lebar, memeluk leher Kalila dan berkata genit, aku juga kangen ibu banget. Tiap hari, Kalila menangis sambil tertawa. Ia memeriksa tubuh Nathan dari atas ke bawah, memastikan tak ada luka. Nathan memang selalu bersamanya sejak kecil. Terutama karena kesehatan Nita yang lemah, Kalila jadi lebih protektif terhadapnya. Untungnya, Nathan anak yang bijak dan tak suka bikin masalah. Bagaimana kehidupan di sini? Sudah terbiasa? Tanya Kalila. Melihat ibunya sangat perhatian, Nathan mengangguk. Jangan khawatir bu, aku baik-baik saja. Ada orang-orang yang menjagaku, aku nggak kekurangan apapun, ucapnya. Tapi, kenapa ibu datang tiba-tiba? Kaki ibu sudah sembuh. Tambahnya lagi, Kalila tersenyum dan mengusap kepalanya. Ibu sudah baik-baik saja. Jangan khawatir ya. Saat mereka sedang mengobrol, suara pelan terdengar dari arah lain. Itu, ibumu. Kalila menoleh, dan melihat seorang anak laki-laki. Usianya sepertinya sama dengan Nathan. Wajahnya agak mirip. Kalila bingung. Siapa dia? Tanyanya pada Nathan. Dia tinggal di sini juga. Ibunya Soraya, jawab Nathan singkat. Kalila terkejut. Soraya, jadi, dia anak Soraya dan Trevin. Batinnya, Kalila mengerutkan kening. Perasaannya mendadak tak enak. Nathan bisa melihat wajah ibunya berubah sedih, dan dengan cemberut ia berkata kepada anak itu, ngapain kamu kesini? Balik sana. Anak itu terlihat hampir menangis. Ia mengangguk pelan dengan mata memerah dan hendak pergi.
Kalila merasa aneh. Ia tahu seharusnya membenci anak ini, bahkan ada bayangan Soraya di wajahnya. Tapi melihat ekspresi polos dan sedihnya, Kalila tidak tega. Terutama matanya, polos, jernih, dan murni. Kenapa anak-anak harus ikut terseret dalam masalah orang dewasa? Pikirannya, Nathan, kok kamu tega banget? Ajak dia duduk sini, ujar Kalila. Anak itu menoleh dengan mata berbinar, lalu berlari mendekat dan duduk bersama mereka. Ia menatap Kalila penuh kagum dan berkata, Bibi, kamu baik sekali. Kalila tertegun. Ibumu memperlakukanmu dengan buruk. Melvin bingung, tak menyangka Kalila bertanya seperti itu. Tapi ia mengangguk tanpa sadar. Aku udah tinggal di sini dari kecil. Ibu nggak pernah datang. Aku juga nggak pernah dipeluk. Bibi, boleh aku minta pelukan? Ia melangkah 2 kali, tapi tidak berani mendekat sepenuhnya. Kalila terdiam. Rasanya campur aduk. Ia diminta memeluk anak dari wanita yang pernah menghancurkan hidupnya. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum Kalila sempat bereaksi, Nathan berkata dengan nada sedikit kesal. Hei Melvin, ini ibuku. Kenapa kamu mau dipeluk? Cepat pergi. Melvin mencengkeram ujung bajunya dengan tangan gemetar dan berkata dengan suara serak, aku hanya ingin dipeluk. Nathan merasa sedikit iba, tetapi saat mengingat siapa ibu Melvin, ia mengeraskan hatinya dan mendorong Melvin menjauh. Anak itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Kalila terkejut. Ia segera bergegas maju dan memeluk Melvin. Nathan, kamu tidak boleh seperti ini, Kalila menegur dengan lembut. Meski ada rasa canggung, Melvin tetaplah seorang anak kecil. Melvin, yang sudah memberanikan diri, langsung memeluk Kalila erat-erat. Di sisi lain, Nathan berdiri dengan cemberut, tampak sangat tidak senang. Melihat sikap putranya, Kalila hanya bisa tertawa kecil. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Nathan? Jika benar-benar tidak menyukai Melvin, putranya mungkin akan memilih mengabaikannya, bukan marah seperti ini. Setelah memeluk beberapa saat, Melvin melepaskan Kalila. Ia mundur 2 langkah lalu berkata dengan mata merah yang berbinar, terima kasih Bibi. Aku benar-benar bahagia. Nathan menggenggam tangan Kalila dengan posesif, menatap Melvin dengan kesal. Kamu pelit sekali, gerutu Melvin. Aku memang pelit. Kenapa? Mau melawanku? Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku izinkan kamu memeluk ibuku lagi. Nathan berkata dengan arogan. Kalila memandang keduanya dengan bingung. Melvin menatap Nathan dengan tekad, mengangguk dengan serius, oke, ayo bertarung. Aku tidak takut. Tanpa menunggu aba-aba, Melvin langsung menyerang Nathan. Kalila yang panik hendak menghentikan mereka, tetapi belum sempat berkata banyak, Nathan sudah menangkap gerakan Melvin dan menjatuhkannya ke tanah dengan lemparan bersih. Melvin jatuh keras. Suara benturan itu membuat Kalila bergidik ngeri, khawatir Melvin akan menangis. Namun, Melvin justru bangkit tanpa suara, menahan sakit, dan kembali menyerang. Melihat keduanya bertarung, Kalila hendak maju lagi, tapi Tommy mendekat dan berbisik. Sebelum Tuan Nathan datang, kemampuan bertarung Tuan Melvin cukup baik. Tapi sekarang baru setengah bulan, dia sudah tak mampu mengalahkan Tuan Nathan. Kalila tercengang. Ia tidak menyangka putranya sehebat itu. Tetap saja, melihat 2 anak kecil berkelahi membuat hatinya berat. Melvin terus bangkit setiap kali terjatuh, melawan tanpa menyerah. Sikap pantang menyerah ini membuat Kalila merasa tertekan. Anak ini mengingatkannya pada Trevin. Meskipun Melvin adalah putra Soraya, dia sama sekali tidak tampak seperti Soraya. Justru sifat keras kepalanya sangat mirip Trevin. Kalila merasakan emosi yang campur aduk. Melihat Nathan kembali menjatuhkan Melvin dengan keras, Kalila akhirnya tidak tahan dan melangkah maju. Nathan, seru Kalila. Ia melihat Nathan hendak melancarkan serangan keras, seolah tak ingin memberi celah. Kalila tahu kemarahan Nathan berasal dari masa lalu dirinya dan ibu Melvin, tetapi anak-anak seharusnya tidak terlibat dalam urusan orang dewasa. Aku akan berlatih lebih keras. Suatu hari nanti aku pasti akan mengalahkanmu. Seru Melvin dengan napas tersengal. Teruslah bermimpi, balas Nathan dingin dan angkuh. Kalila menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Ia berjalan menghampiri Melvin dan membantunya berdiri. Kamu tidak boleh menggertak orang seperti ini Nathan. Melvin tidak melakukan kesalahan apapun, kata Kalila menegur dengan lembut. Nathan hanya melirik Melvin lalu menarik tangan Kalila dan membawanya pergi. Kalila sempat menoleh khawatir ke arah Melvin, tetapi melihat Tommy mendekat untuk memeriksa keadaan Melvin,
ia pun merasa sedikit tenang. Nathan menyeret Kalila ke kamar tidurnya. Kamar itu sangat sederhana, dipenuhi rak-rak berisi buku-buku tebal. Nathan, apa kamu tahu sesuatu yang belum kamu ceritakan padaku? Tanya Kalila perlahan. Nathan melirik Kalila, lalu duduk di sofa dan menunduk. Setelah terdiam sejenak ia berkata, menurut ibu, apa yang ku tahu? Bahwa Trevin adalah ayahku, atau bahwa Melvin di bawah itu adalah anak haramnya. Kalila mengernyit. Anaknya ini memang terlalu pintar. Ia sadar Nathan pasti sudah tahu sejak lama, hanya saja selama ini berpura-pura tidak tahu agar tidak menyakiti perasaan Kalila. Nathan kembali menatap Kalila, lalu berkata dengan suara pelan, Ibu, aku tidak butuh ayah. Dia tidak muncul selama 5 tahun, jadi kenapa harus muncul sekarang? Kalila merasa sesak di dadanya. Anaknya ini terlalu dewasa untuk usianya. Nathan, masalah antara orang dewasa tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Melvin tidak bersalah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Kamu tidak perlu menolaknya karena aku oke. Ucap Kalila lembut. Nathan memalingkan wajahnya enggan menjawab. Kalila menarik Nathan ke pelukannya. Nathan, apapun yang terjadi antara aku dan ayahmu, itu tidak mengubah kenyataan bahwa kamu adalah putra kami. Cobalah untuk menerima keadaan ini ya. Nathan mendongak, matanya sedikit membelalak. Ibu, apakah ibu mau menyerahkanku pada pria itu? Apakah ibu tidak mau aku lagi? Kalila terkejut dan buru-buru menggeleng. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Kamu adalah anugerah dari Tuhan dan cahaya dalam hidupku, kata Kalila sambil menatap Nathan penuh kasih. Nathan tampak terkejut. Ibu, Trevin sebenarnya tahu kalau aku ini anaknya. Dia bilang dia sangat mencintai kami. Katanya semua itu kecelakaan, ucap Nathan perlahan. Kalila diam sejenak. Ia tahu, tanpa Nathan mengatakannya, anak ini sangat merindukan kehangatan seorang ayah. Kalila menghela napas. Jika Trevin benar-benar bisa merawat Nathan dengan baik, maka ia akan merasa lega. Ya, jawab Kalila pelan. Tapi, kenapa dia malah punya anak dengan orang lain? Ibu, aku nggak suka sama dia, ucap Nathan. Suaranya bergetar sebelum akhirnya ia menangis dalam pelukan Kalila. Kalila memeluknya erat, menepuk-nepuk punggung mungil itu, menahan rasa sakit di hatinya. Anaknya ini, meski terlihat kuat di luar tapi hatinya begitu rapuh. Kalila merasa benar bahwa jika Trevin benar-benar mencintainya, maka bagaimana dia bisa memiliki anak dengan Soraya. Setelah membujuk Nathan untuk tidur, Kalila perlahan keluar dan memanggil Eloise. Setelah menceritakan semua yang terjadi hari ini kepada Eloise, keheningan pun melanda beberapa saat. Bagaimana bisa ini terjadi? Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Tanya Eloise. Entahlah, tapi sejak aku datang ke sini, aku hanya menyebut nama Soraya. Tapi kemampuan Soraya tidak cukup untuk melakukan semua ini. Lagi pula kejadian ini jelas juga mengancam kekuasaan Trevin, jadi Soraya tidak mungkin melakukannya, jawab Kalila mengernyitkan dahi. Eloise mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, siapa lagi kalau bukan dia? Siapa tahu wanita ini sengaja melakukannya untuk mengancam Trevin agar menyuruhnya mengusirmu. Kurasa wanita jalang ini bisa melakukan apa saja. Dia lebih peduli dengan posisinya sebagai nyonya keluarga Hun daripada Trevin. Kalila mengernyit, tidak mungkin. Kenapa tidak? Biarkan aku beritahu, aku selalu merasa ada yang aneh dengan kejadian 5 tahun lalu. Mungkin dia adalah dalangnya. Lagi pula dia yang paling diuntungkan. Jika kamu mati, dia tidak perlu khawatir. Jika tidak, kamu pasti akan membenci Trevin, kata Eloise. Kalila terkejut. Kedengarannya masuk akal, tapi mungkinkah ini benar? Jika benar, maka Sorayalah yang diuntungkan. Tanpa dia, tidak ada wanita lain dekat Trevin, dan dalam situasi itu, Trevin mungkin akan menikahinya. Mengingat hal ini, seberkas rasa dingin melintas di mata Kalila. Tapi, dari mana dia mendapat pengaruh dan kekuatan ini? Dan jika dia benar-benar melakukannya, bagaimana mungkin Trevin tidak mengetahuinya? Itu tidak masuk akal, Kalila bertanya dengan bingung. Eloise mendengus dingin dan berkata, kau terlalu meremehkannya. Wanita ini benar-benar kejam. Lagi pula menurutku dia bukan orang yang ingin berurusan langsung dengan Trevin. Ada seseorang di belakangnya yang membantunya. Seseorang yang berusaha melawan Trevin, tambah Eloise. Mendengar ini Kalila tiba-tiba teringat akan panggilan telepon aneh yang diterimanya. Jika saja panggilan itu tidak terjadi, dia mungkin tidak akan percaya bahwa ini bisa menjadi sebuah kecelakaan yang direncanakan,
apalagi Trevin tidak menemukannya. Ternyata itu mungkin memang terjadi. Kau pikir aku sangat membenci Trevin? Apa yang berubah? Tanya Kalila menyadari bahwa Eloise berbicara dengan menyarankan hal positif mengenai Trevin. Eloise terdiam sesaat lalu tersenyum dan menjawab, aku hanya melakukan ini untuk membantumu. Jika itu benar-benar kecelakaan, apakah kamu akan terus hidup dalam kebencian? Kalila terdiam. Jika itu benar-benar kecelakaan yang direncanakan oleh orang lain, maka kebencian Kalila terhadap Trevin tidak berdasar. Kalila merasa bingung sejenak. Eloise melanjutkan, ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan. Aku sudah memikirkannya cukup lama dan memutuskan untuk memberitahumu agar lebih hati-hati dengan Heston. Kenapa? Tanya Kalila bingung. Kalau bukan karena Heston, dia pasti sudah lama meninggal. Kebakaran itu terjadi begitu mendadak. Tidak ada yang menduganya. Heston sebenarnya sedang di luar negeri saat itu, jadi kenapa dia tiba-tiba kembali ke kota? Tanya Eloise. Dan dia juga tahu tepat waktu untuk datang dan menyelamatkanmu. Jika Trevin benar-benar ingin membunuhmu, bagaimana orang lain bisa mengetahuinya? Kata Eloise menunjukkan kelemahan yang jelas. Kalila merasa tubuhnya kedinginan, bukan karena dia tidak memikirkan hal ini, tetapi karena dia tidak ingin memikirkannya. Trevin sangat hati-hati dalam setiap langkahnya, dan dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang memiliki kemungkinan untuk diketahui orang lain. Jika Trevin memang melakukannya, maka yang melakukannya adalah orang-orang yang sangat dipercaya oleh Trevin, dan mustahil mereka akan menceritakannya kepada orang lain. Bahkan Trevin sendiri baru mengetahuinya malam itu. Hari itu Soraya mengalami kecelakaan, dan setelah Trevin pergi, kamu juga mengalami kecelakaan. Tidakkah menurutmu itu kebetulan? Aku sudah mendengar beberapa hal selama bertahun-tahun, tapi kamu tidak pernah ingin mempercayainya. Kali ini aku harap kamu akan berpikir lebih jernih, kata Eloise. Kata-kata Eloise seperti pisau yang menusuk hati Kalila berulang kali. Jika Trevin benar-benar tidak melakukannya, lalu siapa yang melakukannya? Heston, Eloise berkata pelan, meski aku tahu kamu belum siap untuk menerimanya, aku akan terus berusaha membawa Nita ke sisi kami. Itu adalah tempat yang paling aman baginya selain bersamamu. Kalila menggenggam tangannya erat, tanpa sadar menutup telepon dan terkulai di sofa, tubuhnya terasa lemas. Nita sekarang bersama Heston, apakah sesuatu akan terjadi padanya? Kalila merasa pikirannya kacau, tak mampu berpikir dengan jernih. Saat Carol masuk, ia melihat Kalila duduk di sofa dengan wajah putus asa, menatapnya dengan penuh keraguan. Ada apa denganmu Nona Winnie? Tanya Carol. Kalila mendongak dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya mencari mantan istri Tuan Hun di internet dan melihat sesuatu yang tidak mengenakan. Carol tentu saja mengerti mengapa Kalila marah. Orang-orang di internet selalu mengatakan bahwa mendiang istrinya pantas mendapatkannya, bahkan ada yang kejam dengan mengatakan bahwa kejadian ini terjadi karena mendiang ingin kawin lari dengan orang lain. Lebih buruk lagi, banyak postingan yang mengatakan bahwa anak yang ada di rahim mendiang bukan anak Presiden Hun. Pada awalnya, Presiden Hun mencoba menahan komentar itu, namun semakin dia berbicara, semakin buruk jadinya. Seiring waktu, dia berhenti peduli. Ketika orang-orang berhenti mendengarkan, komentar itu pun akhirnya menghilang. Saya tidak melihat hal-hal baik tentangnya di internet. Apa benar Presiden Hun menyukai wanita seperti itu? Tanya Kalila, merasa terkejut dengan berita itu, namun dia hanya butuh alasan untuk menutupi penampilannya yang cemas. Carol menggelengkan kepala dan berkata pelan, aku tidak percaya postingan di internet tentangnya. Bagaimana mungkin mendiang nyonya melarikan diri? Anaknya adalah anak Presiden Hun. Orang tua bos kita sangat baik padanya. Jika dia benar-benar tidak setia, bagaimana mereka bisa memperlakukannya begitu baik? Jika bos kita dibutakan oleh cinta, mereka tidak akan membiarkannya tertipu, kata Carol. Kalila tak bisa menahan air matanya. Ia merindukan Dione, ibunya yang telah pergi lebih awal. Dione sangat mencintainya dan memperlakukannya seperti anak kandungnya, tidak pernah berbuat buruk padanya. Meskipun dalam masalahnya dengan Trevin, Dione selalu mendukungnya. Sebagai anak, ia dimanjakan hingga tumbuh dewasa.